Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya mau ngomongin masalah jimat nih. Masalah jimat yang banyak dipakai orang katanya untuk bisa membuat orang itu bisa menjadi sakti gitu ya, ketika dalam keadaan mendadak atau mendapat perlakuan kejahatan dari orang lain. Jadi gini teman-teman, menurut saya jimat itu hanya sebuah alat untuk bagaimana, biasanya kan gini nih, saya runtut dari awal ya. Biasanya gini kan, kalau kita dikasih jimat atau benda apapun itu oleh guru kita atau siapapun itu yang kita anggap sebagai dia yang mampu memberikan kita atau mentransfer energi dia ke dalam tubuh kita. Biasanya kita dibekali dengan jimat. Biasanya itu begini. Hati-hati, jimat ini kalau kamu marah, ini bisa, atau kamu nonjok seseorang, atau kamu memukul seseorang, kamu akan, atau orang yang didapat pukulan kita, atau yang kita pukul itu akan mendapatkan kecelakaan yang lumayan fatal. Dia bisa tidak bergerak, dia bisa pingsan, bahkan dia bisa mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Biasanya itu begitu tuh. Ada beberapa yang bilang begitu. Kenapa demikian, teman-teman? Sebenarnya ini hanya ingin, guru tersebut hanya ingin memberikan sugesti kepada diri kita bahwa ketika dia memegang jimat, ketika dia sudah misalkan silaturahmi ke gurunya tersebut dan gurunya bilang begitu, sebenarnya ada pesan yang harus kita bedah di sini. Sebenarnya pesan-pesan itu kata guru, kalau kamu tidak ditonjok ya jangan nonjok. Terus ilmu yang saya kasih ini jangan dipakai untuk kejahatan dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan jimat tersebut, kita akan mendapatkan satu buah energi di mana itu mendapatkan kedamaian. Karena apa? Karena kita selalu ingat pesan guru kita itu. Apabila kita menonjok orang itu akan mati. Jadi secara tidak langsung, rasa yang ingin timbul sebagai bentuk rasa kejahatan untuk menyakiti orang lain itu meredam di dalam diri kita ya. Kita mau nonjok orang atau melakukan kesalahan pertama misalkan, atau kita mengawali kesalahan itu, kita juga agak ini. Bahkan ada yang bilang, guru tersebut bilang begini, ilmu ini dipergunakan hanya untuk dalam keadaan mendadak. Ini juga ilmu tidak bisa untuk disombongkan, karena apabila disombongkan ilmu ini akan tidak bermanfaat, akan tidak berguna. Maksudnya begitu ya. Sebenarnya ada pesan-pesan juga di sini yang harus kita bedah teman-teman. Pesan guru tersebut menyampaikan bahwa ya kamu harus bijak, tidak boleh menyakiti orang lain. Intinya begitu ya. Bukan melulu tentang di dalam sebuah jimat itu ada kekuatan mistis ya yang bisa membuat kita menjadi sakti, bukan. Tapi memang ketika kita sudah mendapat jimat yang sudah saya bilang tadi itu, kita akan merasa lebih tentram, kita merasa lebih menjaga diri, lebih banyak diam, lebih banyak mengalah. Karena mungkin maksud saya karena yang guru bilang tadi, jangan sombong, jangan memukul duluan. Intinya kita kalau dalam keadaan kepepet, baru kita gunakan ilmu ini atau jurus ini gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi vibrasi, atau bukan vibrasi sih, apa sih namanya, motivasi dia untuk mengeluarkan ilmu yang diberikan gurunya itu ya sangat langka dan jarang sekali ya. Karena orang dalam keadaan tertekan, atau ini kan tidak mungkin tiap hari, setahun sekali juga mungkin tidak ya. Dan apabila dia mendapatkan satu buah peristiwa di mana memang itu bisa mencelakakan dia, sugesti dia itu akan ingat ke apa yang disampaikan gurunya itu. Wah, saya punya ilmu nih, di dalam jimat saya ini ada maung gitu, atau ada harimau. Maka secara tidak langsung sugesti dia itu akan mempengaruhi gerak tubuh dia. Jadi gerak tubuh dia itu akan, ya biasanya kan guru itu akan memberikan satu atau dua buah gerak yang memang untuk memunculkan karakter harimau atau maung dalam tubuh kita itu. Jadi kalau kamu menggunakan jurus ini, kalau kamu membaca ini, nanti harimau akan datang dan kamu akan menjadi seperti harimau. Jadi sugesti dia semakin kuat karena dia ingat gurunya, pepatah gurunya. Jadi dia meraung-raung seperti macan, seperti harimau, seperti maung gitu ya. Secara tidak langsung tubuh itu akan terbawa menjadi rasa punya percaya diri yang tinggi teman-teman. Jadi energi itu kerasa gitu teman-teman. Jadi intinya gini teman-teman. Jadi intinya jimat itu adalah sebagai media kita untuk punya rasa percaya diri. Juga kita dikasih bekal untuk punya rasa kesabaran yang cukup tinggi. Kita juga diberikan bekal untuk menjadi manusia yang tidak sombong, yang tidak arogan, yang tidak menunjukkan bahwa kita punya kemampuan. Itu kan ya manusia yang damai, tidak akan punya banyak masalah gitu kan. Ngomong juga tidak banyak, dia juga tidak memukul atau menunjuk duluan, dia juga menjadi seorang pendiam. Ya intinya damai, jauh dari masalah. Makanya ketika memang orang sudah mendapatkan itu, kok hidup saya jadi, setelah saya mendapatkan atau dikasih jimat ini, kok saya jadi tentram ya, saya jadi tentram, jadi damai, saya tidak punya masalah gitu. Bahkan ada guru yang bilang bahwa hati-hati menggunakan ini ya, jangan sampai kamu dalam keadaan tiap hari banyak amarah, terus kamu juga harus rajin sholat, harus
rajin ngaji, karena ilmu ini adalah ilmu putih, biasanya begitu ya. Ilmu yang saya kasih ini ilmu putih. Ya logikanya aja teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan ritual-ritual keagamaan seperti ngaji, sholat dan lain sebagainya, secara otomatis sebenarnya tanpa jimat itu teman-teman memang sudah punya rasa kedamaian yang cukup tinggi menurut saya. Jadi jauh dari masalah dan hiruk pikuk yang akan mengganggu atau menambah masalah di hidup teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi menurut saya sih bagus, memang bagus ini untuk memberikan rasa rasa kepercayaan diri. Tujuannya bagus. Hanya media aja yang dipakai untuk oleh guru, maksudnya untuk kita kadang-kadang suka begitu. Gitu teman-teman ya. Di jimat itu hanya teknologi aja untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Ya saya ulang berkali-kali nih. Apa bedanya sih sekarang kita punya HP sama punya HP misalkan, terus kita berpergian ke satu tempat, terus di tengah perjalanan HP kita ketinggalan. Ya kita nggak nyaman dong. Nggak nyaman, kita pasti balik lagi tuh ngambil HP pulang ke rumah. Terus apa bedanya dengan jimat? Jimat yang suka dikasih ke guru kita atau pas kita bepergian jimat itu ketinggalannya, rasanya nggak nyaman, itu rasa nggak percaya diri itu pasti timbul karena biasanya pakai tapi pas dia pergi nggak pakai. Jadi gitu teman-teman. Jadi menurut saya itu hanya teknologi aja untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita aja untuk menjadi seorang yang bijak dan menjadi semakin baik teman-teman ya. Teknologi ya, tapi sekarang masih banyak sih orang yang menggunakan itu. Tapi saya juga percaya bahwa memang ada beberapa mungkin di dalam mustika jimat itu ada isinya. Saya juga tidak menampik, saya bukan membantah bahwa jimat itu bohong, bukan ya. Itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.